Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 tentang sistem rangka pada manusia. Pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, kita akan mempelajari Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran 2, bisa kalian baca pada gambar ya. Coba kalian amati pada halaman 63, gambar apakah itu? Betul, itu adalah gambar Benny dan kawan-kawannya yang sedang bermain sepak bola. Setelah anak-anak mengamati gambar, maka jawablah pertanyaan yang ada di bawah gambar. Nomor 1, apa kegiatan yang ada pada gambar? Yang kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan anggota badan apa kira-kira? Yang ketiga, di mana biasanya kita melakukan kegiatan tersebut? Yang keempat, kira-kira apa yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar, seperti bola sehingga membuat Benny ingin menendangnya. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Apa itu sistem gerak pada manusia? Sistem gerak ialah sistem tubuh yang terdiri dari otot, sendi, dan tulang yang tergabung menjadi sebuah rangka yang berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh serta memudahkan dalam bergerak dan juga melakukan aktivitas. Alat gerak pada manusia dibedakan menjadi 2, alat gerak pasif, yaitu tulang, dan alat gerak aktif, yaitu otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Agar bisa bergerak, maka diperlukan alat gerak aktif yang dapat memengaruhi tulang untuk bergerak. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak pada hewan dan manusia. Gambar apakah ini anak-anak? Bagus, ini adalah gambar rangka manusia. Tubuh manusia ditopang oleh rangka. Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang.
Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Contoh dari tulang rawan yaitu tulang pada hidung, tulang pada daun telinga, tulang pada trakea, tulang pada embrio. Sedangkan contoh dari tulang keras yaitu tulang hasta, tulang pengumpil, tulang betis, tulang tengkorak, tulang paha, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang wajah. Kerangka pada tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, sebagai penegak tubuh, yang kedua, sebagai pembentuk tubuh, yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot, yang keempat, sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, dan yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Kerangka pada manusia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu bagian tengkorak, bagian anggota badan, dan bagian anggota gerak. Yang pertama, bagian tengkorak, contohnya adalah tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pipi, dan lainnya bisa kalian lihat pada gambar ya. Yang kedua, bagian badan, contohnya tulang belakang, tulang panggul, tulang bahu, tulang dada, tulang rusuk, dan lain-lain. Yang ketiga, bagian anggota gerak yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, yaitu anggota gerak atas contohnya tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil. Untuk bagian anggota gerak bawah, contohnya tulang selangka, tulang betis, tulang kering, dan lainnya bisa kalian lihat pada gambar ya. Bentuk tulang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tulang pipih, memiliki ciri berbentuk gepeng atau pipi. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek memiliki ciri berbentuk bulat dan pendek. Yang ketiga, tulang pipa. Tulang pipa memiliki ciri panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Kelainan pada tulang, contohnya skoliosis, kifosis, dan lordosis. Skoliosis merupakan kelainan pada tulang punggung yang mengakibatkan posisi menjadi membengkok ke samping kanan atau kiri. Sedangkan kifosis merupakan kelainan tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Dan lordosis merupakan kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke depan. Untuk contoh bisa kalian lihat pada gambar ya. Nah, pada halaman 65, anak-anak diminta untuk memasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Contohnya, coba kita pasangkan salah satu. Kita tarik garis tulang lengan atas. Begini ya anak-anak, silahkan dilanjutkan untuk yang seterusnya. Pada halaman 68, carilah fungsi dari macam-macam tulang lengan, kemudian tulislah pada kolom yang ada di buku tema sesuai dengan jenis tulang. Contohnya, tulang hasta memiliki fungsi membantu pergelangan tangan untuk memutar. Untuk jenis tulang yang lain, silahkan kalian cari sendiri ya. Di halaman 66-67, kalian akan melihat cara membuat rangka manusia menggunakan bubur kertas.
Langkah yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan, meliputi gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Langkah yang kedua, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Langkah yang ketiga, potong-potonglah kertas menjadi serpihan-serpihan. Langkah yang keempat, rendamlah serpihan koran-koran ke dalam air. Langkah yang kelima, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Yang keenam, tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Yang ketujuh, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik sinar matahari agar tidak retak. Yang kedelapan, warnailah dengan menggunakan cat. Sekian penjelasan dari saya untuk tema 1 subtema 2 pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Untuk part 2-nya ditunggu ya. Jika masih ada yang belum difahami, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.